Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Saskia Karim dengan NIM 191011550049. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PKN di Universitas Pamulang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Hukum Adat Perkawinan. Langsung saja saya akan menjelaskan definisi perkawinan menurut hukum adat. Yang mana perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Kenapa saya katakan begitu? Sebab perkawinan bukan hanya menyangkut dari kedua mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan dari keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak. Nah, dilanjut dengan definisi perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, di sini ada 3 para ahli. Yang pertama ada Hazairin. Menurut Hazairin, perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan yang magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Nah, yang kedua ada dari Atletik van Gennep. Perkawinan sebagai suatu rites of passage atau upacara peralihan, yang mana peralihan dari status kedua mempelai. Nah, peralihan juga di sini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada rites the separation, yang kedua ada rites the marriage, yang ketiga ada rites the aggregation. Nah, para ahli yang selanjutnya yaitu ada dari Jojo de Gono. Nah, menurut beliau, perkawinan merupakan suatu paguyuban atau soma. Dalam bahasa Jawa adalah keluarga. Dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas perjanjian saja, tetapi hubungan suami istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan. Nah, di sini juga ada bentuk perkawinan adat. Nah, bentuk perkawinan yang adat yang pertama adalah bentuk perkawinan menurut susunan kekerabatan. Secara garis besar, terdapat 3 macam susunan kekeluargaan golongan masyarakat adat, yaitu yang pertama adalah patrilineal atau menurut garis keturunan dari bapak. Nah, yang kedua ada matrilineal atau menurut garis keturunan dari ibu. Dan yang ketiga ada parental atau bisa disebut dengan menurut garis keturunan dari ibu dan bapak. Dilanjut yang kedua adalah bentuk perkawinan anak-anak. Perkawinan ini baru dilaksanakan apabila telah mencapai umur yang pantas, yaitu 15 atau 16 tahun untuk perempuan dan 18 atau 19 tahun bagi laki-laki. Apabila terjadi perkawinan di mana kedua mempelai kurang dari umur yang ditentukan, maka setelah menikah, hidup bersama akan ditangguhkan sampai mencapai usia yang telah ditentukan. Dilanjut, ada bentuk perkawinan tanpa lamaran atau sering disebut dengan kawin lari, yang dimana corak perkawinan yang demikian ini ditemukan kebanyakan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal atau menurut garis keturunan dari bapak. Nah, yang keempat, ada bentuk perkawinan campuran. Menurut Profesor Haji Hilman Kusuma, SH, bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya, atau dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak memiliki hukum adat masing-masing. Nah, dilanjut ada juga sistem perkawinan adat. Di sini ada 3 sistem ya. Yang pertama ada sistem endogami, yang kedua ada sistem eksogami, dan yang ketiga ada sistem elederogami. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu sistem endogami. Dalam sistem ini, orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari sukunya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Karena pada dasarnya perkawinan endogami ini tidak sesuai dengan tata susunan masyarakatnya yang menganut kekeluargaan parental. Nah, yang kedua ada sistem eksogami.
Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Karena menurut sistem ini, menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Nah, yang ketiga, ada sistem elederogami. Dalam sistem ini berbeda dari dua sistem yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, di mana larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan. Nah, jadi kesimpulan yang sudah saya jelaskan, menurut hukum adat, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Sebab perkawinan bukan hanya menyangkut dari kedua mempelai saja, tetapi juga orang tua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dan ada juga bentuk-bentuk perkawinan adat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk perkawinan adat menurut susunan kekerabatan. Nah, yang kedua, bentuk perkawinan adat anak-anak. Yang ketiga, ada bentuk perkawinan tanpa lamaran, tanpa pertunangan, atau sering disebut dengan kawin lari. Nah, yang keempat, ada bentuk perkawinan campuran. Adapun sistem perkawinan adat dibagi menjadi 3 macam. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada sistem endogami, sistem eksogami, dan sistem elederogami. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.